Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globalisasi adalah proses yang menghubungkan negara-negara di dunia, memungkinkan budaya, ekonomi, dan teknologi menyatu tanpa batas. Namun globalisasi juga membawa tantangan seperti kehilangan identitas budaya dan meningkatnya kesenjangan sosial. Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup bangsa adalah solusi terbaik untuk menghadapi tantangan di era globalisasi ini. Lantas bagaimana caranya? Mari kita bahas bersama. Di era globalisasi, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti 1. Pengaruh budaya asing. Masuknya budaya luar seperti gaya hidup konsumtif, individualisme, dan budaya instan seringkali bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Misalnya, budaya gotong royong mulai tergantikan oleh sikap individualistis. 2. Liberalisasi ekonomi. Persaingan global membuat perusahaan lokal sulit bersaing dengan perusahaan besar asing. Akibatnya, banyak usaha kecil yang gulung tikar. 3. Krisis identitas. Banyak generasi muda lebih mengenal budaya luar dibandingkan dengan budaya bangsa sendiri. Mereka lebih bangga menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. 4. Tantangan teknologi. Teknologi digital yang berkembang pesat membawa informasi tanpa batas. Jika tidak bijak menggunakan teknologi, ini bisa membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh berita palsu atau berita hoax. Pancasila menjadi pedoman yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menguatkan spiritualitas dan moralitas masyarakat agar tidak tergerus oleh materialisme. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menanamkan empati, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di tengah budaya kompetitif global. 3. Persatuan Indonesia. Mendorong rasa cinta tanah air dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman budaya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengajarkan musyawarah dan demokrasi sebagai solusi konflik dan pengambilan keputusan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyuarakan keadilan dan pemerataan kesejahteraan di tengah kesenjangan sosial. Supaya Pancasila tetap menjadi pegangan hidup, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. 1. Pendidikan karakter sejak dini. Pancasila harus diajarkan melalui pendidikan formal dan informal. Contoh, anak-anak diajarkan tentang gotong royong melalui kegiatan sosial di sekolah. 2. Pemanfaatan teknologi untuk penyebaran nilai Pancasila. Gunakan media sosial untuk menyebarkan konten positif tentang Pancasila. Contoh, video pendek tentang toleransi atau semangat persatuan. 3. Peran aktif lembaga dan pemerintah. Lembaga seperti BPIP harus terus menyosialisasikan Pancasila melalui program yang kreatif. Contoh, festival seni budaya yang mengangkat nilai-nilai Pancasila. 4. Kolaborasi antar generasi. Generasi tua berbagi pengalaman, sementara generasi muda membawa inovasi. Contoh, program dialog antar generasi untuk membahas isu-isu kebangsaan. 5. Kampanye cinta produk lokal. Mengajak masyarakat untuk mendukung produk dalam negeri guna memperkuat ekonomi bangsa. Contoh, gerakan Bangga Buatan Indonesia. Pancasila bukan hanya sebuah teks, tapi panduan hidup kita untuk menghadapi tantangan zaman. Dengan arus globalisasi, kita bisa tetap maju tanpa kehilangan jati diri. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bangsa kita bisa menjadi bangsa yang kuat, bermoral, dan berdaya saing. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.